mengandalkan Allah, berserahlah kepada Allah dalam urusan kita, sepele apapun. Bukankah Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam? Minta aja sama Allah, yakin deh sama Allah. Kita aja bisa yakin sama makhluk, masa sama Allah enggak? Makhluk aja bisa sangat menjaga perasaan kita, masa Allah enggak? Makhluk aja nepatin janji banget, masa Allah enggak? Allah lebih daripada makhluk pastinya. Sabar itu ketika seorang hamba dapat ujian tapi dia tetap bertahan baik sangkanya kepada Allah, bertahan untuk tetap taat kepada Allah, bertahan untuk tidak berburuk sangka dan mengeluh kepada Allah, melainkan semuanya disyukuri, diterima, dia ridho biqadaillah. Kata Rasulullah, barang siapa yang ridho dengan takdirnya Allah, maka Allah ridho kepada dirinya. Maka teman-teman, sabar itu sejatinya tetap taat kepada Allah, tetap tunduk kepada Allah. Satu saat kita akan lihat buah dari kesabaran kita, insya Allah. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang bukan takdir. Tapi apa maksud takdir ini? Bersabar. Karena kita nggak bisa menyimpulkan takdir hari ini. Kita nggak bisa menyimpulkan takdir dalam waktu yang sedikit, yang pendek. Kita butuh waktu bersabar beberapa lama sampai kita akhirnya mengerti. Lagi pula, nggak apa-apa kalau kita belum bisa menyimpulkan takdir. Biarkan takdir itu yang lihat secara utuh itu adalah Allah. Biarkan puzzle itu yang tahu gambar utuhnya hanyalah Allah. Kita percaya aja sama Allah karena Allah Maha Baik. Itu aja yang kita jalanin. Walaupun tetap sakit, walaupun tetap kecewa, walaupun tetap terluka, walaupun tetap menangis. Tapi gak usah terburu-buru untuk menyimpulkan apa maksud dari takdir ini. Jalanin aja dulu. Nanti juga akan kebuka sedikit demi sedikit. Hadapi orang-orang yang bersikap buruk kepada kita dengan doa Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Kalau dada saya sempit pasti saya marah nih. Kalau dada saya sempit pasti saya dendam nih. Kalau saya dada sempit pasti saya nggak akan rela berbuat baik kepada dia atau bantu dia kalau dia butuh. Manusia nggak pernah tahu di mana rezekinya, tapi rezeki itu tahu di mana pemiliknya berada. Jangan khawatirkan berlebihan tentang rezeki yang sudah Allah jaminkan. Karena setiap orang sebelum dia wafat, Allah telah menjamin rezekinya, dan rezekinya sudah Allah akan bagi secara sempurna. Tugas kita ikhtiar, jemput dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti beri rezeki terbaik untuk kita sekeluarga. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka, karena beda hari pasti beda cerita. Barakallahu fiik. Skill untuk nggak peduli dengan ucapan orang lain yang mengganggu perasaan kita, yang memfitnah kita, yang menjelek-jelekan kita, kita nggak peduli dengan mereka, itu penting ternyata. Jadi nggak semua abai itu buruk, sebagaimana nggak semua peduli itu baik. Jangan khawatir tentang masa depan, karena kekhawatiran kita tentang masa depan sudah pasti merenggut kebahagiaan kita di hari ini. Berbaik sangkalah kepada Allah tentang masa depan kita, karena Allah sebaik-baik penulis takdir untuk kita, baik di hari ini maupun juga di hari-hari yang akan datang. Karena kata Nabi, Allah selalu sesuai prasangka hamba-hambanya. Kita sangka baik aja kepada Allah, Allah pasti kasih yang terbaik. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan bisa kita miliki, suatu hari nanti Allah pasti akan beri sama kita. Sedikitnya adab bisa menutupi kurangnya ilmu, tapi tidak ada ilmu sebanyak apapun yang bisa menutupi sedikitnya adab. Adab itu adalah bagaimana cara kita untuk menampilkan diri ke orang. Nah, tapi ilmu itu cuma untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Menjadi orang yang menyenangkan, bermanfaat bagi orang lain, itu nggak harus dengan ilmu, tapi bisa dengan adab. Aku sudah sabar. Kenapa masih datang juga penyakit itu? Kenapa masih datang juga kesusahan itu? Apa betul marah Allah kepadaku? Allah tidak marah kepadamu. Allah sayang kepadamu. Bukankah nabimu pernah berkata, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah uji dia. Besar ujian hidup, ada yang maha besar, Allahu Akbar. Besar dosamu, ada yang ampunannya lebih luas. Dunubi mislu a'dadir rimani. Dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi ampunanmu lebih luas, lebih banyak lagi daripada itu, ya Allah. Abu laka bi ni'matika alayya. Aku datang menghadapmu,
membawa nikmatmu, nikmat mata, nikmat tenaga. Wa abu bidzambi, tapi justru aku datang membalasnya dengan dosa-dosaku. Tapi aku yakin dan percaya Engkau mengampuni segala silap, salah dan dosa. Makin nerima, walaupun tetap menangis, makin Allah akan memberikan yang gak pernah kita bayangkan. Makanya saya selalu bilang, kalau kalian ingin mengerti tentang rahasia takdir, berhentilah bertanya kenapa. Karena Allah tidak akan mengajarkan rahasia itu kepada mereka yang bertanya kenapa. Allah hanya mengajarkan rahasia itu kepada mereka yang menerima. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda. Bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa-apa, tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hari ini saya ngerasa bahwa semua yang dulu saya pernah alamin, itu tuh jalan Allah membawa saya ke titik ini. Kalau saya nggak pernah ngalamin itu dulu, sekarang saya nggak akan dapatin ini. Sehingga yang dulu saya sebut innalillah, sekarang saya malah mengatakan tentang dulu saya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah pernah gini, alhamdulillah pernah gitu. Percayalah, di balik semua yang pernah terjadi itu akan ada banyak beribu kebaikan, berjuta kebaikan yang Allah siapkan. Jangan menghina keadaan, jangan menghina takdir, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Justru ketika malam menerima dirinya gelap, kemudian Allah datangkan bulan dan bintang untuk menerangi kegelapan. Jangan menghina keadaan, karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat ia terjatuh dari ranting pohon. Justru ketika dia menerima, Allah tumbuhkan daun-daun yang lain yang lebih lebat, lebih besar. Karena apa? Karena sikap ridhonya. Hari ini saya ngerasa bahwa semua yang dulu saya pernah alamin, itu tuh jalan Allah membawa saya ke titik ini. Kalau saya nggak pernah ngalamin itu dulu, sekarang saya nggak akan dapatin ini. Sehingga yang dulu saya sebut innalillah, sekarang saya malah mengatakan tentang dulu saya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah pernah gini, alhamdulillah pernah gitu. Ya Allah, saya tuh lemah, tapi kan Engkau maha kuat. Ya Allah, saya nggak berdaya, tetapi kan Engkau maha kuasa. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa, tetapi kan Engkau maha kaya. Ya Allah, saya sendirian, tetapi Engkau selalu menemani. Ya Allah, saya kecewa, tetapi Engkau selalu memberikan hak. Maka saya serahkan diri saya kepadamu, saya nggak akan menyerah. Saya percaya Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu. Tidak ada perubahan dalam kehidupan seseorang sebelum dia belajar merubah dirinya sendiri. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Nanti di level tertentu, di fase tertentu, ketika kita udah mengupgrade value kita, disitulah Allah akan memberikan kita pasangan karena kita udah pantas untuk dia. Mungkin sekarang memang kita belum pantas buat dia, sehingga kita perlu memantaskan diri. Makanya dalam hadis qudsi Allah bilang, kalau kalian mendapatkan satu nikmat, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Tapi kalau kalian mendapatkan satu musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Arti menyalahkan diri sendiri di sini bukan marah kepada diri sendiri, bukan, tapi muhasabah, perbaiki diri kita. Kita nggak bisa menghindar dari rasa capek dalam hidup, bahwa capek itu adalah realitas hidup. Memang kayak gitu Allah menciptakan dunia. Kita perlu tahu itu, bahwa itulah hakikat dari kehidupan dunia. Ad-dunya darul ibtila, kata ulama. Dunia itu emang tempatnya capek, tempatnya ujian. Jadi biasakanlah diri kita dengan hal itu. Tapi kan capek itu ada yang mencelakakan, ada yang membuat kita lebih kuat. Capek yang mencelakakan adalah capek yang kita belum mampu berdamai dengannya. Itu pasti akan mengganggu kita banget dan mencelakakan bahkan. Tapi ada capek yang bikin kita lebih kuat karena kita udah bisa berdamai. Jadi challenge-nya
Gimana cara kita berdamai dengan capek itu, dengan lelah itu? Salah satunya adalah temukan value. Apapun nanti masalah kita, temukan value-nya. Temukan sesuatu yang berharga dari ujian itu yang membuat kita bertahan. Duhai Allah, Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami, lebih daripada kami mengharapkan siapapun. Kepada Engkaulah kami berserah, kepada Engkaulah kami berpasrah ya Allah. Kami lelah menyerahkan hidup kami kepada makhluk, karena pada akhirnya kami akan kecewa atau dikecewakan. Kami lelah untuk berpura-pura mampu dan kuat sendiri, karena pada akhirnya kami sadar kalau kami itu lemah. Maka Engkau satu-satunya harapan kami, yang kepada Engkaulah kami berpasrah ya Allah, yang kepada Engkaulah kami berserah. Kalau kita sudah mencintai Allah lebih daripada segala-galanya, Allah akan pilihkan hamba-hambanya yang terbaik untuk mencintai kita dengan cara yang paling baik, di waktu yang paling tepat, dengan kemudian bentuk yang paling kita tidak bisa bayangkan. Doa tidak akan berhasil kalau yang berdoa itu nggak yakin sama Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak akan nerima doa dari hati yang lalai, hati yang ketika berdoa dia meragukan apa yang dia doakan. Karenanya kalau kita doa harus yakin dengan apa yang kita doakan. Berdoalah lalu yakin sama Allah. Kalau semua yang kita doakan pasti Allah kabulkan. Barakallahu fiik. Pelan-pelan harus sudah belajar berdamai sama apapun yang terjadi. Karena mau bagaimanapun kalau kita yakin Allah selalu memberi yang terbaik, kita yakin ini yang terjadi walaupun menurut kita ini mengecewakan lagi buruk, itu pasti yang terbaik menurut Allah. Kita mengeluh pun gak akan pernah merubah keadaan. Kita menyesal yang terjadi pun itu gak akan merubah keadaan. Tapi kalau kita berbaik sangka lalu kita memperbaiki diri, lalu kita berprogres dengan sebaik-baiknya progres, memuhasabah, mengevaluasi apa yang perlu dievaluasi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah jaminkan pada diri kita pasti kita akan beruntung jikalau kita mau memuhasabah diri atau mengevaluasi diri. Yuk belajar berdamai dengan apapun yang terjadi, karena kalau Allah sudah berkehendak akan sesuatu, itu sudah pasti yang terbaik buat kita sebagai hamba. Ini doa supaya semua urusan kita Allah permudah. Al-Kahfi ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Di antara doa yang mustajab itu siapa? Doa seseorang kepada orang lain tanpa orang lain itu tahu kalau kita mendoakannya. Dan itu jauh lebih berharga daripada, mohon maaf ya, ngasih hampers, ngasih bingkisan A, kiriman A. Doa itu luar biasa. Pertanyaannya sekarang, kita udah punya belum teman yang kira-kira tuh akan mendoakan kita? Kenapa ini penting? Karena kalau kita udah punya teman yang saat kita hidup ada yang mendoakan kita, setidaknya saat kita kembali kepada Allah, kita tidak khawatir karena ada orang yang akan mendoakan kita. Kalau hari ini kita terbangun lalu mendapatkan rasa aman, kita terbangun dari tempat tinggal kita yang nyaman, dalam keadaan sehat badannya, kita dibersamai orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, kita ditemani oleh teman-teman yang baik, ada makanan yang bisa kita makan untuk hari ini, kita bisa beribadah untuk mengawali pagi, maka sungguh engkau sudah kaya raya. Tidaklah Allah mempercepat, tidak juga Allah memperlambat, tapi Allah pasti akan memberi di waktu yang tepat. Cepat belum tentu baik, lambat juga belum tentu buruk, karena Allah yang paling tahu kapan seorang hamba itu menerima hadiah takdir terbaik darinya. Ikhtiarkan saja yang terbaik, lakukan saja yang terbaik, semoga yang disemogakan Allah segerakan. Kalau ada banyak banget yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi waktu kita begitu sempitnya, maka jadikan semua waktu kita adalah istighfar, minta maaf sama Allah. Karena kalau Allah sudah memaafkan kita, mudah bagi Allah untuk memperkenankan setiap apapun yang kita pinta kepadanya. Banyak-banyak istighfar, Allah mudahkan segala urusan kita. Postinglah yang baik-baik, meskipun kita tahu kita bukan orang baik. Karena syarat memposting yang baik itu nggak harus baik, tapi cukuplah kita jadi hamba yang mau terus memperbaiki diri, maka itu sudah cukup. Kita perlu untuk mengunggah yang baik, mengupload yang baik, memposting yang baik, karena itu nanti jadi umur kedua saat kita tiada.
Kalau kita hari ini menolong orang lain tanpa pernah berharap bahwa mereka yang kita tolong akan menolong kita balik, kecuali yang kita harap hanya pertolongan dari Allah, maka akan datang satu masa di mana saat kita butuh pertolongan, Allah nanti akan menolong kita dengan cara terbaiknya. Semua itu kalau kita pikul pasti berat. Makanya Allah perintahkan kita untuk diletakkan di atas sajadah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah di setiap masalah yang datang dengan dua caranya. Satu sabar, dua sholat. Karena semakin kita memikul sendirian, pasti semakin berat suatu beban. Tapi saat kita taruh di atas sajadah, maka Allah langsung yang akan menyelesaikan. Jangan khawatir, jangan bingung, jangan risau, jangan gusar. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, apapun hasilnya pasti Allah memberi yang terbaik.